Saudara, sambil menunggu puncak haji, jemaah yang berada di Mekah memanfaatkan waktu untuk melakukan umroh sunnah. Mereka mengambil mikot atau titik awal umroh di Masjid Aisyah di wilayah Tanim. Untuk mengisi waktu menjelang puncak haji yang masih sekitar 2 pekan lagi, jemaah haji Indonesia melakukan ibadah-ibadah tambahan. Di antaranya melakukan umroh sunnah. Jemaah yang sudah berada di Mekah bisa mengambil mikot atau titik awal dari wilayah Tanim, tepatnya di Masjid Aisyah. Jemaah biasanya memanfaatkan waktu umroh sunnah di sore hari agar suhu udara tidak terlalu panas. Namun jemaah tetap diimbau untuk menjaga stamina menjelang puncak haji. Sekarang ini kita ada di daerah Tanim. Ini salah satu dari mikot Makani atau disebut juga dengan tempat mikot. Kenapa tempat mikot ini yang paling ramai? Ini teman-teman bisa ngelihat dari tadi sebelum sholat asar dan sekarang setelah sholat asar semakin ramai. Karena ini tempat mikot paling dekat dari Masjidil Haram. Jaraknya hanya sekitar 7,5 kilometer. Dan untuk memantau perkembangan pelaksanaan ibadah haji, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Sofyan Hartanto yang tergabung dalam Media Center Haji 2026. Selamat siang Sofyan, apakah masih banyak yang melakukan umroh sunnah dan bagaimana dengan imbauan agar jemaah bisa menjaga fisik jelang puncak haji? Ya, selamat siang Renata dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara semuanya. Bisa saya laporkan hari ini adalah hari ke-24 pemberangkatan jemaah haji Indonesia dari seluruh rangkaian yang ada. Kalau di total hari ini sudah ada 77% anggota jemaah haji dari kuota yang ada berangkat ke Arab Saudi ini. Nah, dari sejumlah itu sudah 50%-nya yang berangkat dan menetap di Mekah ini. Jadi kalau dilihat-lihat berarti sudah 50% anggota jemaah haji sudah melakukan rangkaian awal yaitu umroh wajib di Arab Saudi ini. Nah, kalau kita lihat puncak Armusna masih 2 pekan lagi, ya memang di sini banyak jemaah yang melakukan umroh sunnah. Nah, umroh sunnah ini memang dianjurkan memang untuk menambah ya pahala, mumpung di Arab Saudi, mumpung di Mekah ini, dan jemaah sudah menunggu berpuluh-puluh tahun, belasan tahun. Nah, mereka banyak yang melakukan umroh sunnah di sini. Jadi saya kemarin beberapa waktu lalu sempat ikut juga melakukan umroh sunnah dan kami ingin menghitung berapa waktu yang digunakan untuk umroh sunnah ini. Ternyata memang perjalanan dari pusat kota yaitu di Mekah itu cukup sebentar ya, paling tidak memakan waktu 5 sampai 15 menit. Renata dan saudara. Nah, dari situ kami melakukan perjalanan dari titik awal atau mikot tadi ke Masjid Aisyah di Tanim. Namun ternyata memang banyak juga jemaah dari negara lain yang melakukan umroh sunnah itu. Mereka beramai-ramai berbondong-bondong melakukan umroh sunnah bersama rombongan mereka. Dari situ, dari Tanim itu kami menuju ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf. Setelah tawaf, sa'i dan semuanya rangkaian umroh sunnah itu kalau kami hitung bisa lebih dari 3 jam. Bisa jadi 4 jam dan itu berjalan kaki selama di Masjidil Haram. Kita tahu tawaf 7 kali putaran dan sa'i juga berjalan kaki, semuanya aktivitas fisik Renata dan saudara. Jadi kalau kita hitung secara waktu 3 jam perjalanan dengan jalan kaki itu membutuhkan stamina yang mungkin bisa jadi ya tidak sedikit dan butuh tenaga yang luar biasa. Nah, di sini Kementerian Haji dan Umroh mengimbau, jadi paling tidak Bapak Ibu sekalian jemaah haji Indonesia boleh melakukan umroh sunnah dan itu memang sah-sah saja ya untuk menambah pahala, tapi diingatkan bisa jadi ini jangan terlalu sering. Kementerian Haji dan Umroh kemarin juga meminta seandainya bagaimana kalau umroh itu dibatasi saja, umroh wajib sudah, jika umroh sunnah itu dibatasi hanya 3 kali. Itu adalah imbauan. Mungkin jemaah juga ada beberapa yang bisa jadi wah mumpung sayang di sini, tapi ini adalah imbauan dari Kementerian Haji dan Umroh supaya umroh sunnah itu dibatasi 3 kali saja. Setelah puncak Armusna waktu masih panjang, jadi jemaah masih bisa melakukan umroh yang lain atau umroh atau memang untuk umroh mewakili keluarga yang sudah meninggal. Jadi
Ada beberapa hal yang di sini memang menjadi tantangan karena suhu di sini juga sangat terik. Nah, di sini kami terus terang juga agak sedikit ketakutan karena angin di sini cukup kencang, Renata dan saudara. Jadi angin kencang ditambah lagi dengan embusannya itu angin panas. Jadi memang jemaah memang sangat diimbau untuk tetap di dalam maktab atau di dalam hotel supaya menjaga stamina, supaya nanti di puncak Armusna pada waktu wukuf di Padang Arafah itu bisa benar-benar khusyuk menjalankan rangkaian adat, bisa dengan berdoa, menyiapkan doa-doa yang ada. Kalau dengan stamina yang baik, mereka tentu bisa menjalankan ibadah puncak Armusna itu dengan baik. Apalagi setelah wukuf mereka melakukan lempar jumroh, terus mabit di Mina segala macam, dan semuanya itu butuh rangkaian fisik, stamina fisik yang luar biasa. Jadi kalau saya lihat, saya kebetulan juga bersama dengan jemaah, ada beberapa jemaah yang memang hanya istirahat, tidur-tiduran, zikir atau membaca Al-Quran di masjid-masjid atau di musola-musola dekat hotel. Nah, itu menjaga stamina mereka. Ada beberapa juga yang masih muda, mereka masih kuat untuk umroh sunnah. Jadi kalau melakukan umroh sunnah ataupun ibadah sunnah di Masjidil Haram, itu jarak dari saya berdiri itu sekitar 4 kilometer sebenarnya. Cuman waktu sekarang ini kalau menurut kami di siang hari sangat terik dan jemaah sedang paling tidak giat-giatnya dari seluruh dunia berkumpul melakukan tawaf, melakukan ibadah-ibadah yang lain di Masjidil Haram. Jadi kalau menurut kami dari Kementerian Arab Saudi dan Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau jangan terlalu banyak melakukan aktivitas di dalam Masjidil Haram karena begitu banyak orang yang di situ melakukan ibadah. Jadi memang kita harus juga bijak dalam melakukan ibadah. Ibadah itu baik, ibadah itu juga harus dilakukan sebanyak-banyaknya, tapi juga kita harus bisa mengukur diri. Yang bisa mengukur diri bukan tim kesehatan, kata tim kesehatan kemarin, yang bisa mengukur diri adalah kita, jemaah haji. Jadi ketika waktunya kita beristirahat, kita memang harus istirahat. Jadi kita harus mendengarkan kata hati dan mendengarkan kesehatan diri kita sendiri. Itu untuk kepentingan kita juga, untuk kepentingan jemaah haji, supaya bisa melakukan rangkaian ibadah haji dari awal sampai akhir dan pulang ke tanah air dengan sehat, dengan selamat, dan menjadi haji yang mabrur. Tentunya begitu, Renata dan saudara. Amin. Kita juga tentunya semua mendoakan hal yang sama seperti Sofyan, tetap jaga kesehatan, aktivitas padat, ibadah juga lancar, tapi harus diimbangi dengan istirahat yang cukup. Terima kasih laporan lengkapnya jurnalis Kompas TV Sofyan Hartanto langsung dari Mekah, Arab Saudi.